Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini, amin. Kita akan segera memulai dan mari kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh kumpulkan kami di tempat ini, sehingga kami semua boleh menikmati sebuah persekutuan lewat small group ini. Kami diberkati dengan firman Tuhan, kami diberkati dengan firman-Mu, dan kami boleh melakukan, menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami, dan lewat firman-Mu kami dibawa mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, pekan ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema, yaitu melihat secara roh, bukan secara jasmani. Saya ulangi, melihat secara roh, bukan secara jasmani. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3, melihat secara roh, bukan secara jasmani. Amin. Dalam kehidupan ini saudara, ada dua mata yang selalu bertolak belakang. Yang pertama yaitu adalah mata jasmani, dan yang kedua adalah mata rohani atau mata roh. Nah, sayangnya saudaraku, tidak banyak orang yang menyadari bahwa manusia itu punya mata rohani. Ya. Karena pada umumnya kita selalu berpikir dan kita hanya bergerak dengan mata jasmani ini. Kita sering menggunakan mata jasmani ini, tetapi kita nyaris kita tidak pernah memikirkan atau melihat dengan mata rohani. Kenapa? Karena kita tidak menyadari bahwa kita ini punya mata rohani. Ya. Namun, satu hal yang kita mesti ingat bahwa Tuhan justru ingin agar setiap kita itu hidup, belajar, dan menggunakan mata roh kita untuk perjalanan kehidupan kita dibandingkan dengan menggunakan mata jasmani. Tuhan justru menghendaki agar kita ini menggunakan mata roh kita itu lebih sering dibandingkan menggunakan mata jasmani ini. Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara semuanya tentang bukti-bukti di Alkitab tentang mata rohani. 1 Korintus 15 ayat ke-44. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Yang ditaburkan dalam tubuh alamiah, yang dibangkitkan dalam tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Saudara ini kasih Tuhan, Alkitab menunjukkan kepada kita, kalau ada tubuh jasmani, itu berarti ada tubuh rohani. Amin. Kenapa? Karena manusia terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Jadi ada tubuh jasmani, maka ada pula tubuh rohani. Kalau ada tubuh rohani, pasti ada anggota tubuh rohani. Jika ada organ tubuh rohani atau anggota tubuh rohani, maka itu berarti ada mata rohani juga. Amin. Ini Alkitab katakan. Berarti mata roh itu ada. Yang kedua, 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Perhatikan, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara ini kasih Tuhan. Yang kedua, mata rohani itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena fungsi dari mata roh adalah untuk membuat kita bisa memahami apa saja yang berasal daripada Tuhan. Misalnya begini, kalau Bapak Ibu Saudara ya ingin mengetahui apa maksud Tuhan mengizinkan situasi ini terjadi dalam hidup kita, itu nggak bisa dilihat dengan mata jasmani, tapi hanya bisa dilihat dengan mata rohani. Sebab itu Alkitab begini, ia, mata jasmani, tidak dapat memahaminya. Tidak memahami apa? Tidak dapat memahami apa saja secara rohani.
manusia jasmani tidak dapat menerima apa yang berasal daripada Roh Allah. Jadi kalau saudara pengen bisa merasakan, pengen bisa mengalami apa yang daripada Tuhan, maka kita butuh melihat itu dengan mata rohani. Sekarang yang ketiga, 1 Korintus 2 ayat yang ke-15, perhatikan ini. Tetapi manusia rohani, perhatikan, menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Saudara, yang luar biasa adalah mata roh. Perhatikan, mata roh itu bisa menilai segala sesuatu. Tapi dia, yaitu mata roh, nggak bisa dinilai oleh mata jasmani. Artinya gini loh saudaraku ya, kalau engkau hidup dengan mata roh, engkau bisa lihat temanmu, engkau bisa melihat orang-orang yang datang kepada saudara. Orang ini suka marah-marah. Orang ini di rumahnya pembawaannya adalah temperamen. Orang ini egois. Dari mana kita bisa lihat? Dari mata roh. Kalau engkau hidup dengan mata roh, maka engkau bisa menilai segala sesuatu. Sehingga saya percaya bisnismu tidak akan gagal. Engkau nggak pernah tertipu dengan 1, 2, 3 orang teman bisnismu yang curang. Kenapa? Karena mata rohmu yang akan menilai segala sesuatu. Ini penting sekali bagi anak Tuhan untuk memiliki hal ini. Sekarang yang keempat, yang terakhir. 1 Korintus 3 ayat 1 berkata, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Perhatikan. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saudara, ini kasih Tuhan. Mata roh itu hanya dimiliki oleh orang yang sudah mengalami kedewasaan roh. Bahkan saya ingin berkata, ketika engkau mengalami kedewasaan roh, maka mata rohmu itu akan bisa berfungsi secara akurat dalam hidup saudara. Oke? Nah, sampai di sini saya berharap setiap saudara bisa menyadari bahwa saudara dan saya itu memiliki bukan hanya mata jasmani, tapi kita juga punya namanya manusia, atau kita punya mata rohani. Amin. Katakan sama-sama, saya punya mata rohani. 2, 3. Saya punya mata rohani. Dan mata rohani itu beda fungsinya dengan mata jasmani. Apalagi kalau dibilang keutamaannya dan kepentingannya. Ya, keduanya memiliki keutamaan dan kepentingan yang berbeda. Amin. Namun demikian, untuk mendalami materi ini, saya akan mengajak setiap saudara untuk melihat sebuah kisah yang terjadi ketika bangsa Israel sedang dikepung oleh tentara Aram. Ya, Anda bisa lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 17. Untuk mempersingkat, saya akan ceritakan kisahnya, baru nanti kita akan membaca super ayat small group kita. Suatu ketika, saudaraku, bangsa Israel ini dikepung oleh Raja Aram. Raja Aram memberikan perintah kepada tentaranya, ayo kita hadang bangsa Israel, kita kepung dari gunung sini, kita kepung dari gunung sini. Tapi ternyata ketika mereka menghadang dan mereka mengepung di tempat yang berbeda, bangsa Israel itu mendapat arahan daripada hamba Tuhan namanya Nabi Elisa. Elisa berkata begini, kamu jangan lewat sana ya, kamu jangan lewat sana. Kenapa? Karena musuh sedang mengepung kamu. Kalau kamu lewat sana, kamu lewat jalur yang di sana, kamu pasti akan habis oleh tentara Aram. Dan bangsa Israel mentaati. Singkat cerita, bangsa Aram menjadi kecewa karena dia sudah menghadang, tapi ternyata bangsa Israel lolos. Oke? Hal kedua terjadi. Serupa, mereka menghadang dari jalur yang berbeda. Tapi bangsa Israel lewat jalur yang berbeda. Karena apa? Karena ada abdi Allah, ada hamba Tuhan namanya Nabi Elisa yang hidup dengan mata roh. Dia tunjukkan, kamu jangan lewat sana ya. Kenapa? Karena dia dengan mata rohnya bisa lihat bahwa bangsa Aram sedang menghadang bangsa ini. Dan ini terjadi bukan 1 kali. Alkitab mengatakan ini terjadi 2, 3 kali. Ada beberapa kali peristiwa demikian. Lalu Raja Aram menjadi marah. Wah, siapa ini yang membocorkan rencana kita untuk menghadang bangsa Israel ini? Jangan-jangan di antara tentara-tentara ini ada yang tidak setia. Ketika Raja marah, salah satu tentaranya dia berkata, tidak Tuanku. Mari kita sama-sama melihat ayat yang ke-12.
Ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-12. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Wow, sesuatu yang menarik. Nabi Elisa yang melihat dengan mata rohnya itu adalah seorang nabi yang bisa tahu, ya, bisa melihat apa yang dikerjakan, apa yang direncanakan oleh Raja Aram, bahkan di kamar tidurnya yang tersembunyi itu. Kekuatan mata rohani begitu dahsyat. Dan singkat cerita, saudara, begitu marah Raja Aram ini, dia memberi perintah, kalau begitu, ayo kita akan kepung, kita tangkap, dan kita bunuh Nabi Elisa. Berangkatlah mereka untuk mengepung. Dalam perjalanan mereka mengepung, wah, mereka sudah kepung kota di mana Elisa tinggal. Sehingga satu ketika sampai di kota itu, ya, Alkitab berkata begini, coba kita lihat sama-sama, ayat yang ke-15. Yuk sama-sama dibaca, 2, 3. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Wah, saudara, Nabi Elisa ini punya asisten, punya bujang yang membantu dia dalam pelayanan. Nah, pagi-pagi ketika bujangnya bangun pagi dan dia pergi keluar, dia begitu kaget karena seluruh kota sudah dikepung oleh tentara Aram. Ketika dikepung, ketika mau disergap, mau ditangkap, bujang ini berkata, celaka tuanku, celaka. Kenapa? Kota sudah dikepung. Apa yang kita bisa perbuat? Wow. Tapi hal yang menarik yang menjadi materi kita, yang menjadi pelajaran kita untuk small group kita hari ini adalah 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-16 sampai 17. Mari kita akan baca super ayat small group kita ini bersama-sama. Ayat 16 dan 17. 2, 3. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Hal yang menarik, saudaraku. Mengapa kita mesti melihat secara roh, bukan secara jasmani? Super ayat small group yang kita sudah baca tadi menuntun kita kepada satu kebenaran yang luar biasa. Alasan mengapa kita harus melihat secara roh dan bukan secara jasmani. Kita harus melatih mata roh kita untuk berfungsi secara akurat. Karena yang pertama ini, supaya kita memiliki keberanian dalam hidup ini. Katakan sama-sama, supaya kita memiliki keberanian dalam hidup ini. 2, 3. Supaya kita memiliki keberanian dalam hidup ini. Saudara, kalau kita boleh jujur, kehidupan ini setiap hari kita akan menghadapi dengan berbagai situasi yang membuat kita bisa takut, cemas, kita bisa khawatir, bahkan kita bisa mengalami kebimbangan demi kebimbangan yang sedemikian rupa. Dan itu semua adalah sesuatu yang sifatnya adalah manusiawi. Tapi menjadi aneh, menjadi tidak wajar kalau engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kau hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Contohnya, ya, misalnya Anda tiba-tiba di rumahmu ada berita yang tidak baik, ada masalah dalam keluargamu, ada masalah dalam pernikahanmu. Saudara, kalau Anda tahu situasi seperti itu, apa yang pertama kali terpikir dalam diri saudara? Saudara pasti akan khawatir, saudara mesti susah, sudah mulai bimbang, aduh gelisah hati saudara. Tapi satu hal yang menarik, kalau engkau melihat dengan mata rohmu, engkau akan memiliki keberanian. Amin. Karena engkau hidup bukan dari apa yang kau lihat, tapi hidupmu ditentukan dari apa yang kau percayai. Mata rohmu.
Contoh lain, mungkin Anda divonis oleh dokter. Bapak itu sakit ini ya, ibu itu sakit ini. Wah, biasa orang divonis begitu langsung ya, berdebar-debar takut, karena takutnya makin parah sakitnya. Kenapa? Karena memang kita punya mata jasmani. Harapan Tuhan adalah engkau tidak melihat dengan mata jasmani, tapi Tuhan ingin setiap saudara hidup dengan mata roh. Supaya apa? Supaya timbul keberanian. Waktu engkau divonis dokter sakit, kau lihat dengan mata rohmu dan kau berkata, aku tidak sakit. Aku tidak sakit. Aku pasti akan lihat mujizat. Amin. Dan saya yakin, maka yang dua akan terjadi. Mengapa kita harus melihat dengan mata roh? Yang kedua, supaya kita bertindak dengan iman. Biasanya Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Kalau engkau melihat dengan mata roh, maka yang kedua, saudara akan bertindak dengan iman. Yuk kita baca sama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Amin. Ya, hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dengan mata roh, maka saudara akan dipimpin oleh roh itu untuk bertindak dengan iman. Kau divonis dokter sakit, keluargamu ada persoalan, ada pergumulan, tapi engkau bisa bertindak dengan iman. Oh, aku percaya, bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan Roh Kudus, keluargaku, rumah tanggaku pasti akan dipulihkan. Amin. Sakitku pasti akan disembuhkan. Engkau mulai bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman. Itu kalau kita hidup atau bergerak dengan mata roh. Sekarang yang ketiga, mengapa kita harus melihat dengan mata roh? Ya, bukan secara jasmani. Yang ketiga, supaya kita melihat mujizat. Nah, kisah tadi 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-27 bagian B. Coba kita baca sama-sama ya. Pada waktu Elisa melihat bujangnya begitu ketakutan, dia mulai berkata, Tuhan, buka mata rohnya bujangku. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow. Ketika Tuhan membuka mata bujangnya Elisa, maka bujangnya itu bisa lihat. Ternyata yang menyertai mereka, yang menyertai Elisa, jauh lebih besar, lebih banyak daripada tentara-tentara yang mengepung Elisa. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, saudara. Ya, kalau Anda baca ayat selanjutnya, justru Tuhan buat mujizat. Tentara-tentara yang menyertai Elisa, yang menyertai mereka, itu lebih besar. Timbul keberanian, lalu mereka buat mujizat di sana. Hari ini, saya percaya setiap saudara ketika mendengarkan pesan video ini, hati saudara mulai diketuk oleh Tuhan. Engkau mulai berpikir tentang situasi yang kau sedang hadapi. Mari, jangan hanya pakai mata jasmani untuk mereka-reka, untuk menggali, untuk merenungkan persoalanmu. Tapi mari gunakan mata rohmu untuk kau bisa tahu dan lihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Persoalanmu mungkin bagimu itu terasa berat dan besar, tapi kalau engkau bisa melihat dengan mata rohmu, Tuhan akan tunjukkan. Persoalan yang di matamu itu terasa besar, tapi ternyata Tuhan memampukan saudara untuk bisa lewati. Tuhan kiranya berkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarkan firman ini akan sampai kepada setiap jemaat, dan semua jemaat akan bisa mengikuti, memahami firman dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan ada di bagian sharing. Mari sharingkan bersama-sama apa berkat yang Anda dapatkan dari pelajaran ini, dan apa yang akan saudara lakukan setelah saudara mendengar materi atau pesan video ini. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Shalom.